Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan cara penggunaan Magic Plot. Magic Plot ini merupakan satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat grafik ya, seperti untuk FTIR itu kita butuhkan spektra, dan untuk membuat spektranya supaya kelihatan lebih bagus, tidak seperti pada hasil yang langsung didapatkan dari alatnya ya. Biasanya garisnya tidak terlalu tebal, atau kita ingin di spektranya itu tertumpuk, misalnya ya, antara membandingkan antara satu spektra dengan spektra yang lain. Nah, itu kita bisa menggunakan Magic Plot. Nah, pertama, bagi yang belum punya Magic Plot, berarti di-download dulu, di Google saja Magic Plot for Student gitu ya. Nanti bisa di-download. Saya tidak tahu apakah masih free atau tidak. Kalau tidak free berarti ya harus subscribe dulu, terus membayar biaya subscription. Nah, setelah Magic Plot diinstal dan juga dibuka, terus kita bisa mulai memasukkan data di sini. Nah, yang pertama kita pilih dulu, ini contohnya kita mau membuat grafik atau spektra dari FTIR. Nah, pertama kita masukkan dulu datanya. Ini saya ambil contoh data ya. Ini ada FTIR. Nah, misalnya saya punya 3 jenis data FTIR nih, 3 sampel, ada G1, P3, dan P5. Whatever apa itu artinya G1, P3, dan P5 ya. Itu tidak termasuk dalam pembahasan kita kali ini. Nah, setelah kita buka datanya, langsung Ctrl A, terus Ctrl C, itu untuk di copy, terus masuk ke Magic Plot, pilih yang ini. Kayak gambar tabel ini ya, create new table. Terus copy paste di sini, Ctrl V. Ctrl V ya. Nah, masuklah datanya tadi, ini untuk G1. Nah, jadi kita bisa klik kanan di tabel 1 ini, terus di rename. Itu tadi sampelnya adalah G1. Terus tadi ya, kita ingin membandingkan ada beberapa sampel. Nah, berarti kita tambah lagi. Klik lagi, create new table. Nah, terus kita buka lagi datanya yang lain. Kalau tadi saya buka G1, sekarang saya akan buka P3. Oke, nah keluar P3, sekali lagi Ctrl A, ambil semuanya, terus Ctrl C, terus pindahkan ke Magic Plot, Ctrl V. Lalu rename lagi tabel 1, yaitu P3. Nah, lakukan hal yang sama untuk P5. Oke, kita buka lagi P5, terus Ctrl A, Ctrl C, masuk ke Magic Plot, terus Ctrl V. Ini terus diganti nama jadi P5. Nah, setelah selesai, kita mau bikin grafiknya, kita bisa pakai create figure ini yang ada warna merah dan hijau ya. Klik, terus pilih line. Nah, terus pilih yang mana yang mau kita masukkan sebagai sumbu X, yang mana yang sumbu Y. Nah, ini biasanya yang pertama dia keluarnya indeks, kita tidak perlu indeks, kita klik remove. Terus yang ingin kita plotkan antara yang A dan yang B, atau data A dan data B. Nah, yang kalau kita pilih, yang ini kan ada hitam nih ya, bisa diganti-ganti. Nah, yang kita pilih itu akan menjadi sumbu X. Nah, jadi kita harus tahu di data kita mana yang nanti akan menjadi sumbu X, mana yang menjadi sumbu Y. Nah, dalam hal ini sumbu X-nya adalah A. Terus add to figure.
Nah, jadilah dia. Jadi kalau di FTIR yang apa? A ini adalah frekuensinya, terus kalau B ini adalah apa tingkat intensitas dari spektranya. Nah, ini data dari P5. Nah, tadi kita kan mau gabungkan ya, kita mau lihat perbandingan antara G1, P3, dan juga P5. Kita tidak hanya mau P5 saja. Nah, maka kita tambahkan lagi, klik kanan, terus figure properties. Nah, untuk menambahkan, kita klik di ini ya, axis properties, terus ada pilihan. Nah, kita klik G1, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali sudah oke, A dan B juga, klik add to figure. Terus kita juga mau masukkan P3, sama. Add to figure. Nah, sekarang urutannya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Dia duluan P5, terus G1, G3. Enggak, saya maunya G1 duluan. Oke, no problem. Ini diklik, terus di-drag, tahan, turunkan dia ke bawah. Jadi sekarang urutannya sudah oke. G1, P3, dan P5. Terus kita close. Nah, sekarang sudah terbentuk nih. Tapi garisnya masih belum oke, garisnya belum tebal, jadi tidak terlalu kelihatan. Gimana cara mengubah garisnya supaya tebal? Nah, klik di sini, di garisnya. Ya, klik 2 kali. Terus, habis itu kita ubah width-nya. Atau lebarnya ya. Kita ubah semakin tinggi berarti akan semakin tebal. Diklik close. Nah, sekarang lihat yang merahnya jadi lebih tebal. Nah, kita mau bikin semuanya tebal. Tidak masalah. Klik, terus width-nya kita ubah jadi 1 tadi ya. Warna juga bisa kita ubah di sini. Mau warna, saya tidak suka warna hijau, saya mau ganti, bisa. Ya, ganti dengan warna yang lain. Sini saya biarkan saja. Close, terus P5 begitu juga. Ya. Oke. Nah, sekarang jadi lebih tebal ya, lebih kelihatan. Saya juga tidak ingin ada tulisan BBB begini ya. Saya hanya mau G1 saja. Ini bisa kita klik kanan di bagian nama ini, terus bisa kita hapus yang kita tidak inginkan. Atau kita juga bisa tambahkan di sini. Misalnya mau G1 itu apa gitu ya. Misalnya G1 itu adalah sampel dengan 1% selulosa misalnya. Bisa. Nah, kita tambahkan. Sorry, tadi saya kasih. Oops. Oke, tadi saya enter. Jadi bisa kita tambahkan, bisa kita hapus sesuka kita. Oke, itu untuk penamaan dari sampelnya. Nah, terus kalau FTIR itu kan dia di sumbu X-nya itu bukan dari kecil ke besar, tapi justru dari besar ke kecil. Nah, bagaimana menggantinya? Itu klik kanan lagi, terus figure properties, terus axis general, ambil axis general di sini, terus di skalanya, X scale-nya ini diganti. Bukan dari 500 ke 4.500, tapi kebalikannya. 4.500 ke 500. Atau, nah ini kalau 4.500. Kita lihat 4.500 kan sebenarnya tidak ada lagi ya. Tidak ada spektra di sini karena kita pembacaannya mulai dari 4.000. Jadi tidak perlu mulai dari 4.500. Terus juga di sini juga tidak perlu sampai 1.500 karena sudah tidak ada lagi spektranya. Di atas sekitar ini 650 ya. Jadi figure properties kita ubah lagi, axis general, kita pilihnya di sini 4.000 saja. Terus 4.000, terus di sini
mungkin 650 ya. Nah, sekarang sudah full ya. Tidak ada yang kosong. Nah, terus namanya jadi jelek nih di sini. Saya ingin ubah dia bergeser ke tempat yang lebih mudah untuk dilihat. Oke. Nah, ini kalau dia model apa ya, yang berhimpit gitu. Nah, kalau kita mau dia modelnya stack gitu ya, yang eh, apa? Yang misalnya P5 di bawah, terus P3 di atas, G1-nya di atas lagi gitu. Jadi tidak saling menumpuk seperti ini. Itu bisa kita pilih figure properties, terus kita pilih waterfall. Waterfall ini maksudnya adalah kita memindahkan, kita menggeser grafik kita sesuai dengan settingan. Jadi klik waterfall, terus make waterfall. Nah, ini kita mau shift atau kita gerakkan dia ke arah mana. Kalau kita shift X, berarti dia akan bergerak di sumbu X. Kita tidak mau. Yang dalam kasus ini kita mau dia bergerak di sumbu Y. Kita mau dia grafiknya itu ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Berarti yang bergerak itu adalah sumbu Y-nya. Nah, maka kita shift Y. Y-nya kita mau berapa? Kita ubah gitu ya. Misal contoh di sini kita mau ambil, coba saja ya, tes 0,05. Terus oke. Close. Nah, sekarang dia berpindah ya, bergerak. Jadi terjadi perpindahan di sumbu Y. Sumbu X-nya tidak berubah. Kalau tadi kita pilih sumbu X-nya berubah, maka nanti dia juga bergeser ke kiri atau ke kanan. Ini contoh saja, misalnya kita mau ambil waterfall, make waterfall, terus shift-nya misalnya 100 gitu ya, terus Y-nya 0,05 tadi. Oke, nah kelihatan bahwa mungkin kurang banyak ya, shift-nya kita ambil 300 ya biar kelihatan. Terus Y-nya 0,05. Oke, nah ini kan kelihatan ya dia bergeser di sumbu X. Di sumbu X dan juga di sumbu Y. Nah, kita kan tidak mau. Tadi kita maunya adalah dia hanya bergeser di sumbu Y, atas dan bawah. Maka X-nya kita bikin 0, Y-nya tadi kita atur. Nah, saya maunya 0,05. Oke. Nah, sekarang sudah kelihatan bagus gitu, tapi ada yang di bagian sini ujungnya tidak kelihatan ya, karena di sini cuma 0,3 karena kita tadi geser dia ke atas, maka dia naik, jadinya nggak kelihatan. Nah, untuk supaya kelihatan kita atur lagi skala sumbu Y-nya. Klik kanan, figure properties, axis general. Nah, sekarang kalau tadi kita atur sumbu X, sekarang kita atur sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya mungkin kita ganti jadi 0,6 misalnya. 0,6, terlalu kecil, terlalu pendek, dia jadinya 0,5 atau 0,4. Nah, 0,4 lebih oke kayaknya. Ya, 0,4 dia tidak terlalu turun ya, tapi semua ujungnya dari yang paling tinggi itu masih kelihatan. Nah, terus tinggal kita ganti saja, A-nya mau apa namanya bisa diganti, terus B juga bisa diganti sesuai dengan penamaan yang kita inginkan. Nah, itu untuk salah satu contoh menggunakan Magic Plot untuk spektranya FTIR. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.